Geger, Virgon yang ditangkap polisi karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba kian menggemparkan. Dan polisi pun menyebutkan bahwa Virgon ditangkap di sebuah kos-kosan di Jakarta bersama seorang perempuan berinisial PA. Setelah dilakukan tes urin dan pemeriksaan, baik Virgon maupun perempuan berinisial PA positif mengandung narkoba jenis sabu. Lantas siapa sosok PA yang ditangkap bersama dengan Virgon menurut versi polisi? Seperti apa pula hubungan Virgon dengan sosok perempuan berinisial PA tersebut? Benarkah keluarga Virgon juga mengenal sosok perempuan berinisial PA itu? Seperti apa pula kabar kedekatan Virgon sebelumnya dengan Kia Putri yang sempat menghebohkan publik yang terjadi sebelum putusan cerainya dengan Inara Rusli pada waktu itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibunda Virgon, Eva Manurung, Kamis malam kemarin dikabarkan jatuh pingsan usai mendengar kabar putranya ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Tangis Eva pun pecah begitu ia siuman dari pingsannya. Dan ketika ia bergegas ke Polres Metro Jakarta Barat di malam itu, lagi-lagi Eva Manurung pun terlihat menangis bersama putrinya Feby Karol saat keduanya berpelukan, berusaha untuk saling menguatkan. Feby dan Eva tampak sangat terpukul ketika mendengar kabar yang menimpa Virgon, di mana kini terjerat di lembah hitam narkoba. Padahal baru saja Virgon terlibat perkara perceraian dengan Inara Rusli hingga konflik panas di antara keduanya. Lantas apa yang menyebabkan Virgon bisa jatuh ke kubangan narkoba menurut keluarga? Kemarin kan dia baru tok palu, baru cerai. Namanya orang, setiap orang kan punya permasalahan. Intinya dia nggak spill satu persatu, tapi intinya dia lagi pusing gitu, dia lagi stres gitu. Mungkin mohon maaf ya mungkin kecewa juga sih sebagai seorang keluarga, kenapa harus seperti ini. Tapi ya namanya hidup harus terus berjalan. Apapun itu, kadang-kadang kita ada di part yang nggak enak, ya gimana kita menyikapinya. Ya aku nggak mau ngejudge, karena memang setiap orang juga bersalah. Aku juga nggak sempurna. Aku berharap yang terbaik untuk adik aku. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk bisa nanti dipersatukan lagi. Mudah-mudahan dari permasalahan ini ada hikmahnya dan hubungan kita, Mami dan Virgon, baik lagi. Setelah malam harinya, Eva Manurung dan Feby Karol menyambangi Polres Metro Jakarta Barat untuk menjenguk Virgon, tapi tidak diizinkan. Di hari Jumat kemarin, Eva Manurung ditemani Feby Karol kembali mengunjungi Virgon. Tiba di Polres Metro Jakarta Barat, air mata Eva Manurung pun kembali tumpah mengetahui putranya kini mendekam di tahanan pihak Polres Jakarta Barat. Eva bahkan jatuh pingsan dan tidak kuat menerima kenyataan pahit di mana putranya yang selama ini ia banggakan dan menjadi idola banyak orang kali ini justru hidup di dalam bui. Ya boleh nanti mau makan siang dulu ya abang ya. Bawa apa Mami? Bawa apa Mami? Sehat semua. Terima kasih buat rekan wartawan udah peduli. Terima kasih. Nanti kita semuanya shock.
Saya juga shock, Mbak. Kita kaget, kita juga nggak berharap ini terjadi. Mudah-mudahan di balik ini semua ada hikmahnya ya. Minta doanya aja, semoga berjalan lancar dan semoga cepat bisa ditanggulangi. Mami kemarin pingsan, nangis. Sekarang udah bisa agak ngomong sedikit. Gimana Mami? Semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan. Tua, kecil, muda, besar sama aja. Ya. Hal ini tadi aku peluk anakku. Dia minta maaf sama aku. Dia bilang, "Mami, maafkan aku nakal." Iya, nak. Maafin Mami juga. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian. Saya membuat asam lambung saya naik. Saya sesak napas 2 kali. Karena harapan saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya nggak bisa ngomong apa. Saya cuma bisa rangkul anak saya. Saya bilang, berubah ya nak. Saya nggak ngerti. Batin saya itu nangis. Saya diam. Tiba-tiba saya tarik. Itu saya sepertinya sedih. Nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya sedih. Diomelin orang enggak. Ngapain enggak. Tetapi mungkin itu naluri seorang ibu. Pihak Satreskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kemarin mengungkapkan bahwa Virgon ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dan yang lebih mengejutkan, muncul pernyataan polisi yang menyebutkan bahwa Virgon ditangkap di suatu kos-kosan bersama seorang perempuan muda berinisial PA. Polisi pun mengungkapkan bahwa sosok PA bukanlah seorang artis ataupun selebriti. Namun benarkah PA adalah pacar baru Virgon? Virgon. Gimana Bang Virgon? Tadi satu statement apa ini? Tadi di dalam. Pak Hendi, tadi bloknya menjalani apa aja Pak Hendi? Awas. Pak Hendi, apa aja tadi Pak di dalam Pak? Awas. Pak Hendi, tes apa tadi yang dijalani Pak di dalam Pak? Udah berapa lama kenal Bang Virgon? Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat 1 hari yang lalu telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial VTP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada 1 klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara 2 orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan pada tanggal 20 Juni jam 1 malam di kos milik VTP. Kabar 2 punya hubungan pribadi atau hubungan profesional aja? Sampai saat ini kami masukkan pendalaman, nanti selengkapnya kalau sudah tuntas penyidikan kami akan disampaikan langsung dalam press release oleh Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat. Tapi untuk sementara, tes urin sementara pada saat setelah penangkapan sudah kami lakukan dan keduanya positif menggunakan metafetamin. Gimana, Bang? Tes kesehatan dari Virgon seperti apa tadi? Apa aja sih pemeriksaannya? Ya, untuk hasil tes kesehatan dari Bang Virgon hari ini dinyatakan sehat. Urinnya juga masih positif mengandung narkotika. Beserta dengan 1 rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat. Dan masih untuk urinnya positif
narkotika. Dari denyut nadinya, tensinya, paling nggak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Kabar bahwa Virgon ditangkap polisi bersama dengan seorang perempuan berinisial PA juga mengejutkan pihak keluarga. Pasalnya, menurut keterangan kakak Virgon Feby Carol, pasca bercerai dari Inara, Virgon mengaku ingin fokus dengan karir bermusiknya. Bahkan sampai membelikan rumah untuk ketiga anaknya. Karena itu, ia pun menduga bahwa hubungan Virgon dengan PA hanyalah teman dekat saja. Tak hanya itu, Feby Carol pun juga mengaku tidak mengenal siapa sosok perempuan berinisial PA yang ditangkap bersama dengan Virgon tersebut. Teman wanitanya, kenal nggak sih dengan sosok teman wanitanya tersebut? Seperti ini, aku nggak pernah kenal siapapun itu, dan aku juga nggak tahu juga masalah ini. Cuman yang aku dengar kabarnya juga memang tertangkap dengan seseorang, tapi seseorangnya siapa bener kita nggak pernah tahu. Kita belum tahu. Virgon sebelumnya dekat dengan wanita dengan siapa? Nggak pernah tahu. Setelah ketok palu dengan Inara kan dia janji memang mau fokus lagi bangun karirnya, mau beli rumah, ya itu kan rumah untuk anak yang kemarin. Jadi dia memang mau fokus dulu gitu. Mungkin kenal wanita mendekat aja gitu. Aku mau nyampein aja, Virgon dalam keadaan baik, Virgon dalam keadaan sehat. Tadi juga udah istirahat cukup. Cuma memang ini proses yang harus dilaluin, prosesnya juga masih mungkin makan waktu sampai besok. Jadi untuk itu masih kita tunggu gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada obrolan aku dengan Virgon? Sebatas menguatkan sebagai seorang kakak. Kamu gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, yang kuat. Mudah-mudahan setelah permasalahan ini depannya kita lebih baik lagi. Selain itu, seperti apa pula kabar yang sempat menghebohkan publik pada kala itu, di mana sebelumnya Virgon pun sempat dikabarkan dekat dengan perempuan bernama Kia Putri. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar Virgon ditangkap polisi bersama seorang wanita berinisial PA yang diduga terjerat kasus penyalahgunaan narkoba memang menghebohkan publik. Selain itu, Virgon pun juga pernah dikabarkan dekat dengan seorang wanita bernama Kia Putri. Kabar kedekatan tersebut berhembus kencang sebelum perkara perceraian Virgon dan Inara diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Namun ketika itu, baik Kia maupun Virgon mengaku jika hubungan mereka pun hanya sebatas teman biasa. Lantas, seperti apakah tanggapan Inara atas kabar kedekatan tersebut? Ya, kita memang temenan. Sejak kapan berteman? Udah lama, udah tahunan. Kakak juga tahu kok. Aku manggil kakak sama abang. Kakak juga tahu. Kabarnya kalian sudah punya hubungan. Hubungannya kata Ratu. Kata siapa? Riksi Ratu. Bener nggak sih? Siapa tuh? Kata Nabila. Ratu Nabila. Iya. Nah itu foto sendiri kayak mana ceritanya? Iya, gimana nih, Dek? Selama berteman dengan aku baik-baik aja. Aku emang tahu kurang dia udah fun. Tapi tadi dulu mobil gua mana? Tapi status Virgon yang belum selesai dirimu tahu nggak sih? Ya tahu lah. Aku juga akrab sama kakak kok. Oke. Supportnya seperti apa? Yang jelas pokoknya aku nggak ada masalah sama kakak. Aku nggak ada masalah sama Virgon. Kakak juga tahu aku. Abang Virgon juga dulu jodohin aku, kakak tahu segala macam. Jadi aku nggak ada urusan apapun sama masalah mereka. That's it. Udah itu aja sih. Tahu, udah biasa. Kakak menanggapinya seperti apa melihat seperti itu, Kak? Nggak heran. Nggak heran ya. Tapi dengan anak-anak sendiri melihatnya iya. Tapi menyayangkan, penting masih ingat anak lo juga. Tapi menyayangkan gak sih Kak? Yang ketok palu tapi nggak menyayangkan gimana ya? Kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk bisa satu frekuensi sama kita ya. Baru ketemu sekali doang, kayak waktu itu ya, sekali 2 kali. Sekali waktu itu ngasih kerjaan lewat manajerku
untuk FPV atau sinetron atau apa gitu, karena kan basicnya anak motor ya. Yang kedua kalinya itu di tempatnya Dimas basisnya, karena mau kita jodohin sama Dimas, tapi nggak tahu. Sekali lagi aku bilang nggak heran karena sudah tahu masing-masing orangnya. Dery Sulaiman, selaku sahabat Virgon, mengaku turut prihatin atas tertangkapnya Virgon oleh polisi karena penyalahgunaan narkoba. Ia pun sangat menyesal kalau lingkaran pergaulan Virgon selama ini pun masih bersama para pengguna narkoba. Ia pun berharap pasca kasus ini, Virgon pun mengubah lingkungan pergaulannya. Dery meminta netizen untuk tidak menghakimi Virgon, melainkan mendoakannya agar Virgon cepat sembuh dan bertobat dan karirnya ke depan tetap bersinar. Langsung telepon Inara bilang no comment, udah katanya aku nggak mau ngomong-ngomong apa-apa, takut salah ngomong macam-macam. Ya aku tanya dia betul nggak itu Virgon ditangkap, dibilang betul. Ya aku nggak tahu kalau Virgon gimana sebelum masuk Islam ya. Aku tahu setelah masuk Islam, Virgon datang ke rumah, kemudian belajar agama, ngobrol-ngobrol tentang agama. Ya aku nggak tahu buruknya Virgon gimana, masa lalu dia gimana, yang lebih tahu Inara lah ya. Kalau aku nggak tahu, aku tahu ya Virgon itu sudah dalam proses hijrah gitu. Masih make, dia pernah make dulu tuh aku benar-benar nggak ngikutin deh. Tapi rata-rata Ben ya, semua pernah coba lah ya gitu, cuman kan nggak mungkin nakal tuh terus-terusan. Ya, masuk Islamnya gitu kan, sebelum menikah dia udah masuk Islam. Saya menyesalkan aja kalau Virgon masih berada di circle itu, kan itu pergaulan masalah narkoba itu ya. Orang baik-baik pun ya kalau berteman dengan jual narkoba lama-lama pakai juga kan ya. Kadang teknik mereka tuh pengedar tuh dikasih dulu sampai orang kecanduan kan. Nabi itu berteman dengan penjual minyak wangi, kau dapat wanginya, berteman dengan pandai besi pakai asapnya. Jadi kalau kedepannya nanti mudah-mudahan Virgon circle pergaulannya dirubah deh. Heboh, Virgon pernah dikabarkan dekat dengan Kia Putri sebelum divonis cerai dengan Inara Rusli. Lantas seperti apa konflik panas antara Virgon dengan mantan istrinya Inara Rusli pada saat itu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelumnya, Virgon sempat terlibat konflik panas dengan mantan istrinya Inara Rusli. Konflik itu tidak hanya soal nafkah dan perzinahan, tapi juga soal ilegal akses hingga berujung keduanya pun saling lapor ke polisi. Namun, konflik antara keduanya yang sudah berstatus sebagai mantan suami istri ini berujung damai pasca terjadinya kesepakatan antara Virgon dan Inara. Perdamaian tersebut berujung pada aksi saling mencabut laporan polisi yang telah mereka layangkan sebelumnya. Saat ditemui awak media usai mencabut laporan polisinya atas Virgon di Polda Metro Jaya. Ketika itu, Inara pun mengaku sangat lega. Hingga fokus Inara selain mengasuh ketiga buah hatinya, ia pun fokus untuk mencari uang serta move on dari masa lalu pernikahannya dengan Virgon yang diwarnai kabar pengkhianatan cinta akibat adanya orang ketiga. Alasannya Kak Inara berdamai karena kita udah sama-sama sepakat untuk menandatangani notulen pada tanggal berapa sih kemarin? 13 Mei. Pada tanggal 13 Mei kita udah sepakat untuk sama-sama tandatangani notulen, yang mana di sana juga udah terlampir akta perdamaian kami berdua di pengadilan negeri. Jadi ya sesuai dengan kesepakatan kami berdua, kami ingin sama-sama untuk mencabut laporan polisi. Alhamdulillah udah lega, udah clear juga, dan akhirnya aku bisa menemukan hari ini untuk bisa memberitahu dan menginfokan ke semua orang bahwa aku tidak membenarkan apa yang aku lakukan. Tapi tolong kalian juga harus bisa memfasilitasi orang-orang
yang bernasib sama dengan aku, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang memang kami mungkin awam hukum memfasilitasi mereka untuk supaya bisa mereka punya tempat untuk bercerita, untuk mengaspirasikan pendapat mereka dan mendapatkan keadilan mereka. Komunikasi dengan Pak Virgon sendiri seperti apa? Baik kan? Alhamdulillah baik. Cuman yang saya dengar katanya juga pihak sana juga mau mencabut juga. Ya kita sebenarnya udah sama-sama pengen move on, udah sama-sama pengen cepat selesai masalahnya karena nggak baik juga kan berlarut-larut, dan kita pengen juga fokus lah sama urusan kita masing-masing. Ya demi anak, demi keberlangsungan hidup diri sendiri juga. Anak-anak dulu lah, biar bagaimanapun mereka masih kecil-kecil kan gitu. Yang kecil aja, adiknya Starol aja masih tidurnya masih kadang-kadang mau dikelonin sama aku, apalagi yang paling bontot tidurnya masih aku kelonin, jadi ya gimana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.